seputar pertumbuhan kris yang sangat pesat di Iya. 2024 begitu. Tapi apakah menurut Ibu memang di 2024 ini sudah mencapai puncaknya dan seperti apa proyeksi untuk di 2025? Apakah mungkin akan 3 digit juga seperti di tahun lalu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya potensi kris ini masih sangat besar ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai pedagang-pedagang mikro gitu ya, itu masih banyak kan yang masih menggunakan cash. Jadi kalau dari Bank Mega sendiri kita memproyeksikan pertumbuhannya sama seperti tahun lalu. Gitu, kita optimis kita bisa mencapai pertumbuhan yang signifikan juga di 2025 ini. Meskipun sudah ada kris tap yang dengan metode baru begitu? Ya, karena kalau metode baru itu kan sebenarnya hanya menggantikan aja ya. Dari yang tadinya scan, caranya aja yang berubah gitu. Tapi kan sebetulnya potensinya tuh sama gitu. Kalau memang mikro mereka belum bisa melayani yang tap, mereka tetap bisa melakukan yang scan. Baik, kalau berkaca pada transaksi kris di Bank Mega selama 2024, sektor mana yang berkontribusi paling besar? Sektor yang paling besar tentunya adalah kalau dari sisi frekuensi, jumlah frekuensi adalah F&B. Yang kedua adalah retail. Tapi kalau dari sisi kita bicara nominalnya terbalik, retail yang pertama, yang kedua adalah F&B. Baik, apakah tren ini masih akan sama di 2025 ini? Apalagi kita tahu daya beli masyarakat ini kan belum membaik secara signifikan. Iya, tapi kalau kita lihat mestinya sih masih tetap sama ya. Karena kalau F&B itu kan yang paling sering ya. Mungkin belanja nggak setiap minggu atau seminggu berapa kali. Tapi kalau F&B mungkin ada yang setiap hari, seminggu berapa kali mereka beli makanan, beli jajanan gitu. Jadi mestinya masih akan sama. Baik, selain sektor F&B dan retail, sektor apa yang mungkin disasar juga nih oleh Bank Mega karena memiliki potensi besar di 2025 ini? Ya, sebetulnya sih ada satu sektor yang kalau ini dibuka sangat baik ya untuk masyarakat, yaitu adalah transportation. Ya, karena memerlukan kecepatan juga kan, apakah itu nanti di MRT, di busway gitu ya, mereka tinggal tap aja kan very convenient gitu. Ya, tapi ini kita menunggu lah. Baik, artinya tengah dilakukan upaya pendekatan untuk pemerintah bisa membuka keran ini? Ya, itu harapan kami. Baik, dan berikutnya terkait dengan penetapan PPN. Kita tahu memang PPN menjadi 12% ini akhirnya dibatalkan juga oleh pemerintah begitu. Tapi untuk barang-barang mewah tetap dikenakan PPN 12%. Apakah ini juga akan berdampak terhadap transaksi yang ada di Bank Mega? Iya. Dengan penundaan PPN 12% tetap 11% hanya berlaku barang mewah, sebetulnya ini satu hal yang baik ya. Karena tadi kan seperti disampaikan Mbak Anneke juga, kalau kita lihat daya belinya ini belum kembali nih, terutama sudah mengena sektor middle ya. Ya, jadi menurut saya harusnya ini satu kebijakan yang sangat baik. Nah, kalau PPN yang 12 itu kan barang mewah ya. Barang mewahnya pun yang benar-benar seperti private jet, ya properti pun di atas 30 miliar. Ya, saya rasa mereka yang mampu itu ya harusnya bisa lah membayar PPN-nya. Jadi harusnya tidak pengaruh ya. Baik, lalu selain kris, produk digital apa lagi yang menurut Bank Mega ini akan memberikan kontribusi besar di 2025 ini? Ya, kalau kita bicara transaksional lewat digital tentunya kan di e-commerce juga ya. Di e-commerce juga ini menjadi salah satu yang sangat tinggi ya pertumbuhannya ya. Tapi ya kalau di Bank Mega kita melihat bahwa transaksi digital itu kita akan terus mengikuti perkembangan yang ada. Karena contohnya pada saat kita launching tap to pay ini kita bicara agak di luar konteks sedikit adalah kita adalah bank kedua loh di Indonesia gitu. Jadi kita berusaha untuk terus mengikuti perkembangan teknologi untuk payment system ya supaya customer-nya akan merasa nyaman, praktis dan yang pastinya tetap aman. Baik, kalau kita berkaca lagi pada data Bank Indonesia, memang terjadi kenaikan yang sangat pesat di transaksi digital terutama kris begitu. Tapi terjadi penurunan juga untuk transaksi dengan kartu kredit dan debit. Apakah ini juga sama terjadi di Bank Mega? Kebetulan untuk di Bank Mega sendiri kita bisa seiring semua ya terjadi pertumbuhan baik di transaksi debit card, credit card maupun juga di krisnya. Jadi ini satu hal yang cukup baik yang terjadi di Bank Mega di tahun 2024. Baik, dengan hasil yang cukup baik di 2024, apakah ini artinya targetnya akan double di 2025? Ya, kita selalu menargetkan tentunya yang optimis ya. So hopefully kalau ini semua berjalan lancar gitu ya, ya kita mengharapkan pertumbuhan yang cukup baik juga di 2025.
tidak Baik. kalah dengan 2024. Baik, masih seputar kredit kita tahu Bank Indonesia kemarin ini juga menurunkan suku bunganya dan ini di luar dari ekspektasi pasar yang akhirnya direspon positif begitu. Apakah menurut Ibu ini menjadi sebuah angin segar untuk daya beli masyarakat Indonesia dan mungkin masih akan ada pemangkasan berikutnya di 2025? Ya, kalau kita bicara suku bunga acuan, kalau misalnya memang kita dengar kemarin itu surprising ya everyone ya karena turun ke 575, kita juga merasa ya ini harus disiasati lah ya. Di sisi lending tentunya ini adalah angin segar ya, karena dengan demikian cost of fund juga diharapkan bisa lebih rendah ya, sehingga bisa membantu pertumbuhan perekonomian terutama di sektor lending. Baik, dengan cost of fund yang mungkin semakin menurun, strategi apa yang saat ini disiapkan oleh Bank Mega terutama juga untuk semakin lagi menggairahkan transaksi digital? Oke, ya dengan cost of fund yang makin menurun tentunya kita juga kepingin masyarakat untuk menggunakan teknologi untuk melakukan pembayarannya ya. Kalau dari sisi credit card tentunya kan kita juga punya berbagai macam installment program dan sebagainya. Tentunya ini juga akan membuat masyarakat lebih mampu dengan cost of fund yang lebih murah ke depannya. Baik, tadi kita sudah membicarakan seputar peluang-peluang apa saja yang ada di 2025 ini. Lalu bagaimana dengan tantangannya? Kira-kira tantangan apa yang mungkin harus diwaspadai? Oke, kalau kita bicara 2025 tentunya semua mengacu pada Amerika. Ya, semua menanti-nantikan nih setelah tanggal 20 apa yang akan terjadi di sana gitu ya. Jadi kita mencermati dengan lebih dekat kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di Amerika, tentunya itu nanti akan berpengaruh ke negara-negara lain termasuk juga Indonesia gitu. Jadi ya we have to watch very closely lah. Baik, sektor apa yang menurut Ibu ini menjadi sektor yang harus diwaspadai paling pertama? Ya, kalau kita bicara sektor tentunya ya beberapa sektor yang kita benar-benar hari ini lihat adalah mungkin mining, pertambangan ya. Itu jadi sektor yang kita juga amati bersama gitu ya untuk dari sisi lendingnya ya. Kemudian properti ya, kita juga mencermati gitu ya apa yang akan terjadi. Ya hopefully dengan penurunan suku bunga akan berdampak positif gitu setelah sekian tahun kita tahu sama-sama cukup stagnan di sektor properti itu. Ya kita lihat beberapa sektor lainnya tentunya kita juga sama-sama akan perhatikan.